Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Baik. Insyaallah pada sore ini kita melanjutkan kajian kita masih membahas tentang definisi i'rab. Pekan lalu kita sudah menjelaskan bahwa salah satu pembahasan penting dalam ilmu nahwu itu adalah masalah i'rab. Kemarin sudah kita bahas definisi i'rab dari segi makna, dari segi lugatan dan juga segi istilahan. Nah, ya. Nah, kemarin dari segi istilahan kita sudah menganalisa, sudah memahami bahwa dari definisi tersebut ada 3 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa i'rab itu adalah perubahan kondisi akhir kata. Nah, yang kedua adalah perubahan tersebut karena ada karena amilnya berbeda. Amil itu sesuatu yang mempengaruhi kata yang lain, merofakkan, menasabkan, menjarkan, begitu pun menjazmkan. Nah, terus yang ketiga adalah ternyata i'rab ini ada 2, ada lafzi, ada takdiri. Lafzi itu artinya adalah ya perubahannya jelas, perubahannya nampak gitu ya, terlihat. Seperti misalkan ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, sallallahu ala Muhammadin. Di sini kalau kita lihat kata Muhammad itu dari rafa nasab jar itu terlihat beda. Dari harokat akhirnya Muhammadun, kalau rafa pakai dhamma, kalau nasab pakai fathah Muhammadan, kalau jar pakai Muhammadin pakai kasrah, seperti itu. Nah, itu lafzi artinya ya nampak terlihat jelas alamat i'rabnya. Adapun yang kedua yang takdiri itu adalah di mana perubahannya tidak nampak. Jadi secara perkiraan kira-kira begitu. Seperti misalkan ja'al fata, telah datang seorang pemuda. Ra'aitul fata, saya melihat seorang pemuda. Salam tu'alal fata, saya mengucapkan salam kepada pemuda. Dari sini kalau kita lihat kata al-fata di sini secara zahirnya itu nampak sama semua gitu ya. Sama semua. Tapi kalau kita analisa kembali ternyata 3 kata ini kedudukannya beda-beda. Kalau ja'al fata ya yang di sini dia marfu karena dia fa'il. Terus yang kedua ra'aitul fata itu dia al-fata di sini bukan marfu lagi tapi mansub karena dia sebagai maf'ul bih. Nah, kalau yang ketiga al-fata di sini dia majrur bukan mansub, bukan marfu. Kenapa? Karena ada ala. Tapi meskipun demikian, tapi tetap zahirnya kelihatannya al-fata seperti itu ya. Gitu. Nah, terus alasannya kenapa sih nggak nampak? Nah, di sini kita bahas mawani adz-dzahiri i'rab. Artinya adalah sesuatu yang menjadikan tanda i'rab itu tidak terlihat. Kenapa sih nggak terlihat al-fata tadi gitu? Gitu ya. Nah, ini judulnya mawani adz-dzahiri i'rab. Sesuatu yang menjadikan tanda i'rab itu tidak terlihat atau sesuatu yang mencegah penampakan terlihatnya i'rab, tanda i'rab gitu ya. Setidaknya ada 3 dalam kitab dalam kitab At-Tuhfatus Tsaniyah ada 3 hal yang menjadikan sebuah kata itu tanda i'rabnya tidak terlihat atau yang mencegah terlihatnya tanda i'rab. Yang pertama adalah ta'adzur. Apa itu ta'adzur? Ta'adzur itu secara bahasa artinya mustahil. Jadi kalau kita tanya, kenapa nggak nampak? Ya, karena mustahil nampak, emang nggak boleh nampak begitu. Tanda i'rabnya. Kapan sebuah kata tidak terlihat tanda i'rabnya karena mustahil, karena ta'adzur? Itu adalah karena pada kata fil kalimatil lati akhiruhu alifun lazimatun minal asma'i wal af'al. Jadi ta'adzur ini ya itu pada kata yang dimana akhirnya adalah huruf lazimah, huruf alif lazimah. Minal asma'i wal af'ali baik itu dari isim maupun dari fi'il, seperti itu. Jadi kalau setiap isim ataupun fi'il yang ujungnya alif, maka dia tanda i'rabnya tidak terlihat. Kalau rafa dhammahnya tidak terlihat, kalau nasab fathahnya tidak terlihat, begitupun kalau jar itu tanda fathahnya tanda kasrahnya juga tidak terlihat. Kenapa? Karena mustahil. Kenapa mustahil? Karena huruf alif itu nggak mungkin berharokat. Dia selalu sukun. Nggak mungkin berharokat dhammah, nggak mungkin berharokat fathah, nggak mungkin berharokat kasrah. Karena kalau seandainya alif berharokat, bukan alif itu namanya hamzah. A-I-U itu namanya. Contohnya apa? Seperti, nanti kita bahas ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita bahas lebih detail. Di sini ya, ada yang dulu. Kalau dalam buku Tuhfatus Tsaniyah halaman berapa ya, Ustaz? Yang terjemah apa yang Arab, Ibu? Yang terjemah. Oh, Ibu udah ada? Ada. Sama persis yang coklat gini ya? Bukan. Saya cuma PDF saja, Ustaz. Oh,
Dia pembahasan i'rab, Bu. Melanjutkan yang I'rab. kemarin. Masih Iya. bawahnya Iya. i'rab ya. Oke. Masih i'rab, pembahasan yang perubahan secara takdir. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Itu mengenal tanda i'rab tuh di bawahnya tempat-tempat dhammah. Oh enggak, sebelumnya berarti sebelumnya. Anwa'ul i'rab, kemudian Oh, Arabnya Ibu ya? ma'rifati alamatil i'rab, kemudian mawadhi'ud dhammah. Sebelumnya berarti sebelumnya. Dia masih awal banget, masih i'rab dia, masih pembahasan definisi i'rab. Definisi i'rab. Betul. Halaman 41 bukan Ustaz? Ya, kalau terjemah kita halaman 41. Ya. Oke. Ya, jadi saya jelaskan. Jadi kenapa sih tanda i'rab itu nggak nampak secara takdiri? Karena alasan yang pertama karena ta'adzur, karena mustahil. Itu setiap kata yang ujungnya alif. Baik isim maupun fi'il. Contoh sekarang kita bahas isim ya. Baik, isim yang ujungnya alif namanya isim maksur. Ini dulu ini istilah penting ini. Isim yang ujungnya alif namanya isim maksur. Contohnya apa? Al-fata. Artinya apa al-fata? Pemuda. Pemuda. Al-mustashfa. Apa al-mustashfa? Rumah sakit. Rumah sakit. Ad-duha. Apa ad-duha? Waktu duha. Waktu dua. Al-husna. Apa al-husna? Kebaikan. Ya, artinya paling baik ya. Paling Ini isim tafdil juga. Oke. 4 kata ini ujungnya itu huruf apa? Akhirnya? Alif. Alif. Ini alif ya? Maksurah. Alif ya. Alif itu ini meskipun bentuknya seperti huruf ya, tapi alif. Karena kalau huruf ya ada titiknya. Karena yang banyak menganggap ini huruf ya, bukan ini huruf alif. Tapi kalau orang Indonesia nyebutnya alif bengkok dia. Oke. Setiap isim maksur yang ujungnya alif itu kalau i'rabnya itu tanda i'rabnya nggak nampak. Baik rofa nasab jar. Contoh misalkan nih. Ja al-fata. Apa artinya ja al-fata? Pemuda itu telah datang. Pemuda telah datang. Kan begitu ya? Bagaimana cara mengi'rabkan? Nah, cara i'rabnya begini nih. Al-fata, jadi al-fata fa'ilun marfu'un. Dia itu fa'il dari kata ja'a tadi. Dia fa'il dan dia marfu. Karena memang kalau fa'il itu dibaca marfu. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu muqaddaratu 'alal alifi. Dan tanda rofanya adalah huruf apa? Dan tanda rofanya adalah dhammah tapi muqaddarah, enggak zahirah, enggak nampak. Beda seperti misalkan dalam kalimat yang lain. Alamatu rafi'i ad-dhammatu zahiratu Muhammadun, misalkan ja Muhammadun. Muhammadun ini kan fa'il, dia marfu, tanda rofanya dhammah zahirah, memang jelas nampak. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ja al-fata, dia alamat rofanya dhammah muqaddarah. Jadi ada dhammah yang diperkirakan gitu. Alal alifi di atas huruf alif yang setelah huruf ta-nya. Gitu ya. Nah, kenapa bisa enggak zahirah? Lit ta'azzur, karena mustahil, karena huruf alif itu tidak mungkin berharokat. Harusnya sebenarnya ada harokat dhammah, cuma karena dia huruf alif enggak mungkin berharokat, maka dia tidak nampak dhammahnya gitu maksudnya. Ya, dhammah. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Liar enggak? Enggak. Lumayan. Coba, ada pertanyaan? Ya, jadi kalau misalkan kan kalau domah kan kita kan kayak ja Muhammadun. Muhammadun itu kan fa'il, dia marfu, tanda rafanya domah, domahnya tapi domah zahir nampak jelas. Tapi kalau ja al-fata itu fa'il, marfu, tanda rafanya domah, tapi domahnya muqaddarah, enggak terlihat, enggak domah zahirah. Kenapa enggak nampak? Karena ta'adzur, karena mustahil nampak itu. Karena huruf alif itu enggak mungkin mahrokat. Gitu ya. Lagi misalkan tadi kondisi rafa, nah sekarang kondisi nasab bagaimana? Ra'aitul fata, artinya apa ra'aitul fata? Saya melihat. Saya melihat pemuda. Oh ini soalnya nih ra'aitu ini kok ra'aita ya. Salah ketik. Sahabat program. Saya melihat pemuda. Al-fata di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bi. Kalau maf'ul bi mansub, marfu atau majrur? Mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. 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 Fathahnya zahirah atau muqaddarah?
Muqaddarah. Karena muqaddarah kenapa? Karena Apa? ta'adzur. Karena ta'adzur, karena mustahil nampak gitu ya. Paham ya? Ya. Jadi kalau kita i'rabkan al-fata maf'ulun bihi mansubun. Dia maf'ul bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu, dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Alal alif, di huruf alifnya itu sebenarnya ada dhammah, ada fathah. Kenapa nggak muncul li ta'adzur? Karena ta'adzur, karena mustahil dia nampak fathah. Karena huruf alif nggak mungkin berharokat. Begitu. Ada aneh sini. Nanti abis ini keluar ya, abis ini keluar. Duduk. Ayo, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Lagi. Salamtu alal fata, artinya apa? Apa artinya? Saya memberi salam kepada pemuda. Saya memberi salam kepada seorang pemuda. Pemuda. Saya tanya al-fata di sini kedudukannya marfu, mansub atau majrur? Majrur. Majrurnya kenapa? Didahului Karena ada ala, didahului huruf jar. ala. Nah, tanda jarnya apa al-fata di sini? Dhammah, fathah atau kasrah? Kasroh. Kasroh. Tanda kasrohnya zahirah atau muqaddarah? Muqaddarah. Kenapa nggak zahirah? Karena ta'adzur. Karena ta'adzur, karena mustahil nampak. Gitu ya. Gimana yang lain? Sudah dapat ini? Sudah dapat kliknya? Sudah dapat kliknya? Pokoknya kalau isim ujungnya alif, baik alif yang tegak maupun alif yang bengkok ya. Kalau yang tegak contohnya seperti al-asa. Seperti al-asa. Misalkan seperti al-asa artinya apa? Asa? Tongkat. Tongkat. Nah, ini alifnya alif tegak nih. Sama. Dia kalau rofa asa, kalau nasab asa, kalau jar asa. Cuma kalau rofa dhammahnya muqaddarah, kalau nasab dia fathahnya muqaddarah, kalau jar dia muqaddarah juga. Tapi rofanya dhammahnya muqaddarah, fathahnya muqaddarah, jar kasrahnya muqaddarah. Kenapa? Karena ta'adzur, karena nggak mungkin berharokat gitu. Mustahil nampak dhammah fathah kasrahnya gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Baik. Sudah paham ini dimnya paham aja nih. Curiga kan? Insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu isim. Jadi kalau isim yang ujungnya alif, nah isim maksur. Jadi kalau isim maksur, dia kalau rofa nasab jar itu nggak kelihatan tanda i'rabnya. Rofanya dhammahnya nggak kelihatan, kalau nasab fathahnya tidak kelihatan, begitupun jar kasrahnya tidak kelihatan. Kenapa alasannya? Karena ta'adzur, karena mustahil nampak gitu tanda i'rabnya. Kenapa? Karena huruf alif itu nggak mungkin berharokat. Nggak mungkin berharokat, dia selalu sukun. Gitu ya. Apakah isim saja? Tidak, ternyata fi'il juga sama. Ada fi'il di mana di sini fi'il mudhari ya. Kalau madi amr kita nggak bicara di situ karena dia mabni. Kalau fi'il mudhari yang ujungnya alif ada juga seperti yansa. Artinya apa yansa? Melupakan. Artinya lupa ya. Lupa. Kalau yarda, Meredai. meridhai. Yas'a, Berusaha. berusaha. Kalau yanha, Melarang. melarang. Yakhsha, Takut. takut. Ini Oke, takut. Ini semua fi'il mudhari dan ujungnya huruf alif ya. Betul ya? Ya. Gimana kalau misalkan kita i'rabkan? Contoh, kalau kondisi rofa yansat talibu, artinya apa? Pemuda itu lupa. Pemuda itu lupa. pelajar itu lupa. Pelajar. Oke. Yansa atau libu, pelajar itu lupa. Oke. Yansa, nah kalau kita i'rabkan dia adalah fi'il mudhari. Betul ya? Marfu, mansub atau majzum?
Marfu. Marfu, karena kan nggak ada yang menasabkan, nggak ada yang menjazmkan ya. Oke, tanda rofanya apa dia? Dhammah muqaddarah. Dhammah Dhammah, zahirah atau muqaddarah? muqaddarah. Muqaddarah. Kenapa muqaddarah nggak zahirah? Karena ta'azur. Karena ta'adzur, karena nggak mungkin berharakat fathahnya gitu, alifnya gitu ya. Jadi kalau kita irobkan versi Arabnya, yansa fi'lun mudhari'un marfu'un. Dia adalah fi'il mudhari marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu 'alal alifi. Dan tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddarah di atas huruf alifnya. Li ta'azzuri, kenapa nggak muncul? Karena di ta'azzur, karena mustahil. Gitu ya. Oke. Itu rofa. Kalau nasab bagaimana? Kalau nasab contoh lan yansat talibu. Pemuda itu pelajar itu tidak mungkin lupa, gitu ya. Pelajar itu tidak mungkin lupa. Nah, di sini yansa itu marfu, mansub atau majzum? Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Sebab Ada- ada amal ada lam. nasab. Karena ada lan. Nah, nanti kita belajar ternyata salah satu yang menasabkan fi'il mudhari adalah kata lan. Ya. Oke, jadi yansa itu adalah fi'il mudhari mansub karena lan tadi. Tanda nasabnya apa? Fathah Fathah. Zahirah atau muqaddarah? muqaddarah. Muqaddarah. Ya, kenapa muqaddarah? Karena Karena ta'azur. Karena ta'adzur. Jadi kalau kita i'rabkan yansa fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Jadi fi'il mudhari yang mansub karena lan tadi. Wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddaratu 'alal alifi. Dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah di atas huruf alif karena ta'adzur, karena mustahil nampak kalau fathahnya gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Baik. Nah, sekarang kalau jazm gimana? Apakah dhairah, apakah muqaddarah? Contoh lam yansa atau libu. Pelajar itu belum lupa, tidak lupa. Di sini yansa di sini fi'il mudhari itu marfu, mansub atau majzum? Majzum. Majzum. Tanda kenapa majzum? Karena tak Didahului dengan huruf Didahului jazm. Lam. Karena ada lam. Nah, nanti juga akan kita pelajari ternyata salah satu huruf ataupun kata yang menjazmkan fi'il mudhari adalah kata lam. Nah, lam di sini menjazmkan fi'il mudhari yansa. Nah, maka di sini yansa dia fi'il mudhari yang majzum karena lam tadi. Oke, tanda jazmnya apa? menghilangkan huruf ilatnya. Dihilangkan huruf ilat. Apa huruf ilat yang dihapus di situ? Alif. Huruf alif, ya. Jadi kalau di sini kita lihat ternyata dia perubahannya nampak apa enggak nampak di sini? Enggak nampak. Tidak. Perubahannya terlihat apa enggak? Terlihat. Terlihat. Alif. Ya. Maka di sini dia tidak termasuk takdiri, dia termasuk yang lafzi. Dia jadi nampak perubahannya. Makanya kalau misalkan kita i'rabkan yansa itu fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan karena lam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Dihapusnya huruf illat. Jadi dia lafziyun laisa takdirian, bukan takdiri, bukan. Jadi kalau fi'il mudhari yang ujungnya alif, dia itu tanda rafa'nya muqaddarah tidak terlihat, itu hanya ketika rafa' dan juga nasab. Nasab. Adapun jazm, nah dia terlihat. Jadi nggak masuk kepada bab yang fi'il apa yang muqaddarah, yang takdiri. Dia masuknya kepada yang lafzi. Gitu ya. Kita kan selama ini tahu kalau tanda jazm itu sukun ya. Ya. Nah, ternyata ada juga yang lain, itu adalah dihapusnya huruf ilat. Ketika memang fi'il mudhari'nya ujungnya adalah huruf ilat. Huruf ilat itu apa aja? Alif ya Alif, waw. waw, ya. Contoh misalkan Ya. fi'il mudhari yad'u artinya berdoa. Kalau misalkan kita pakai tambah lam, jadi lam apa? Lam yad, Lam yada. lam yad'u. Lam yad'u. Jadi huruf ilatnya dihapus ya. Ya. Lagi misalkan ya beki artinya menangis, ujungnya ya. Kalau kita tambah lam jadi Yabki. Lam yabki. ya Lam beki. yabki. Ya-nya dihapus. Nah, termasuk ini. Misalkan ya robo artinya meridhoi.
belum ridho gitu misalkan. Jadi Lam yarda. ya lam yarda alifnya dihapus. Nah gitu ya. Gitu ya. Ya Ustaz. Jadi kalau fi'il mudhari yang ujungnya huruf ilat, kalau dijazmkan dihapus huruf ilatnya. Maka bisa kita ambil kesimpulan ternyata kalau dijazmkan dia nampak, nggak masuk takdiri gitu ya. Jadi lafzi bukan takdiri. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, jadi di sini kita bahas kesimpulannya. Jadi i'rab itu ada dua, ada yang lafzi, ada yang takdiri. Lafzi itu yang nampak perubahannya, kalau takdiri yang tidak nampak perubahannya. Kenapa bisa tidak nampak? Karena ada alasannya. Di sini akan kita jelaskan ada 3 macam alasan kenapa tanda i'rab tidak nampak. Dan yang pertama adalah karena ta'adzur, karena mustahil nampak gitu ya. Itu pada setiap kata yang dimana ujungnya itu adalah huruf alif lazimah, baik isim maupun fi'il, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jelas Ustaz. Jelas ya, insya Allah ya. Yang kedua apa? Nanti akan kita bahas yang kedua pada pekan depan insya Allah ta'ala. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin ini saja yang bisa kita pelajari. Mohon maaf, ini untuk sore ini kita hanya cuma satu sesi saja. Sesi yang kedua kita tiadakan karena ada tugas negara ya. Terus sama yang tadi, kalau yang mau menghubungi saya bisa lewat nomor istri saya yang tadi di grup ya, grup Lugotuna, Majelis Lugotuna. Ya karena AVC lagi error nggak bisa dinyalain ya. Oke, ini saja mungkin yang bisa kita pelajari. Mari kita tutup bacaan dulu dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.